Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 8 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung akan menjelaskan mengenai analisis isu pandemi COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala COVID-19 adalah demam, batuk kering, sesak nafas, diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan adanya ruam di kulit. Analisis kasus mengenai pandemi COVID-19 yang pertama adalah kebutuhan rumah sakit dengan kapasitas ICU meningkat, tidak efektifnya pembelajaran online, perekonomian menurun, masyarakat masih banyak yang tidak taat prokes atau protokol kesehatan, masyarakat tidak percaya terhadap COVID-19, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, kurangnya promosi mengenai protokol kesehatan. Analisis kasus mengenai pandemi COVID-19, saya gunakan metode pendekatan komprehensif, yaitu model pentahelik. Manfaat dari model pentahelik adalah terbangunnya sebuah sinergi antara kerangka berpikir untuk merumuskan isu dan kerangka bertindak sebagai pihak kolaboratif untuk menyelesaikan isu. G. Government. Pemerintah membuat kebijakan untuk pembelajaran secara online. A. Akademi. Memberikan penjelasan kepada orang tua siswa dan siswa mengenai pembelajaran online. B. Bisnis. Perekonomian meningkat seiring dibutuhkannya kuota internet. C. Community. Melaksanakan anjuran pemerintah untuk pembelajaran online. M. Media. Membuat pembelajaran inovasi secara online. Penjelasan selanjutnya tentang teknik tapisan isu akan dijelaskan oleh saya, Rohyatul Kirom. Teknik menapis isu itu kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode AKPK. A-nya itu adalah aktual atau isu tersebut benar-benar terjadi dan memang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua adalah kehalayakan, yang artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah problematik, artinya isu tersebut memiliki masalah yang sangat kompleks. Dan yang keempat adalah kelayakan, artinya isu tersebut harus masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini saya menyajikan tabel analisis prioritas isu. Karena tadi di praanalisis ada 7 isu, dan dari hasil metode AKPK ini kita bisa menyimpulkan ada 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu kebutuhan rumah sakit dengan kapasitas ICU meningkat dan tidak efektifnya pembelajaran online.
Kita lanjutkan dengan metode USG. U-nya ini adalah urgensi atau seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu tersebut dibahas. Lalu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, di sini juga saya menyajikan tabel teknik USG-nya, di mana di sini saya menganggap bahwa isu yang lebih prioritas dari teknik USG ini adalah tidak efektifnya pembelajaran online, seperti itu. Terima kasih. Baik. Sekarang di sini saya akan mencari akar permasalahan dari isu yang diangkat dengan menggunakan fishbone diagram. Di sini kan tadi untuk isu yang diangkat adalah tidak efektifnya pembelajaran online. Baik, di sini ada 5 determinan penyebab yang dapat menimbulkan tidak efektifnya pembelajaran online. Untuk determinan metode, kita lihat ada keterbatasan interaksi antara murid dan guru. Lalu ada keterbatasan waktu dalam mengajar juga, belajar mengajar. Untuk determinan environment, kita lihat tidak semua wilayah bagus jaringannya dan akan ada kurangnya disiplin. Untuk determinan man, tidak semua anak mandiri. Lalu ada juga ibu-ibu atau yang mendampinginya memiliki pekerjaan lain. Ibu-ibu yang mendampinginya tidak mengerti sistem baru. Untuk determinan material, tidak semua lembaga terbiasa dengan sistem digitalisasi. Dan untuk determinan terakhir, yaitu mesin, kita lihat tidak semua orang memiliki handphone, tidak semua juga ada memiliki kuota. Nah, itu bisa disebabkan oleh faktor ekonomi juga. Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah tidak efektifnya pembelajaran online adalah: yang pertama, dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif dan menarik kepada siswa agar siswa tidak bosan. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan guru bisa menggunakan media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, Zoom, dan lain sebagainya. 3. Orang tua harus melakukan pendampingan dan pengawasan pada anak selama pembelajaran online. Yang keempat, perkuat jaringan internet.